Semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan rasa syukur kepada Tuhan karena berkat karunia-Nya kita diberikan kesehatan, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian yang sudah mengikuti kegiatan ini. Tema yang akan saya berikan yaitu peran mahasiswa dalam membangun generasi yang berintegritas. Pertama-tama saya akan bercerita tentang masalah terbesar yang dihadapi oleh negara kita selain pandemi virus corona. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh negara kita selain pandemi virus corona yaitu adalah tentang masalah integritas yang rendah. Integritas adalah salah satu masalah yang ada di negara kita saat ini. Gejala yang timbul di masyarakat biasanya adalah korupsi. Akan tetapi, hulu problemnya itu berada pada integritas yang rendah. Korupsi sudah sangat meluas secara sistematik, merasuk ke semua sektor di berbagai tingkatan pusat dan daerah, di semua lembaga negara eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Oleh karenanya, korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa. Korupsi bukan lagi masalah lokal, melainkan suatu fenomena transnasional yang mempengaruhi semua masyarakat dan perekonomian, sehingga mendorong perlunya kerjasama internasional dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi. Korupsi ini sangat berdampak negatif kepada negara. Pada tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat 3 dalam negara terkorup se-Asia di dalam Global Corruption Barometer Asia. Selanjutnya yaitu dampak negatif korupsi terhadap negara Indonesia. Yang pertama ada kerusakan lingkungan. Dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan itu diantaranya menurunnya kualitas lingkungan. Akibat yang dihasilkan dari kerusakan alam ini sangat merugikan, khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Dari kasus illegal logging saja disinyalir kerugian negara itu terjadi 30 sampai 42 triliun rupiah per tahunnya. Yang kedua ada melambatnya pertumbuhan ekonomi. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan perekonomian di suatu negara, menurunnya investasi, meningkatkan kemiskinan, serta meningkatkan juga ketimpangan pendapatan. Bahkan, korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Nah, siapa saja sih yang harus menjadi subjek pemberantasan korupsi? Yang pertama ada aparat pemerintahan, yang kedua ada masyarakat dan mahasiswa, yang ketiga ada sektor swasta. Jadi, yang harus menjadi subjek pemberantasan korupsi tersendiri itu adalah semua masyarakat yang ada di negara itu tersendiri. PP 71 tahun 2000, peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, ormas, atau LSM dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Nah, jadi yang harus menjadi pemberantas korupsi itu adalah semua masyarakat yang ada pada negara itu. Adakah korupsi di lingkungan mahasiswa? Ada nggak sih korupsi yang di lingkungan mahasiswa itu? Jawabannya adalah ada. Contoh kecil ini yang terjadi korupsi di lingkungan mahasiswa. Yang pertama mencontek. Mencontek itu adalah hal yang sangat biasa apabila menurut kita itu hal yang sangat biasa, tetapi itu adalah salah satu tindak pidana korupsi kecil. Yang selanjutnya ada plagiat atau copy paste, atau biasanya kita menyebutnya itu kopas. Hal sekecil itu pun juga
merupakan korupsi kecil. Yang selanjutnya itu ada titip absen, atau kita biasanya kalangan mahasiswa menyebutnya itu TA. Yang selanjutnya itu ada gratifikasi ke dosen. Itu juga merupakan tindak pidana korupsi kecil. Yang selanjutnya ada LPG fiktif. Nah, ini biasanya melakukan itu adalah mahasiswa yang mengikuti kelembagaan dan organisasi. Selanjutnya ada kwitansi dan cap palsu kegiatan. Nah, kwitansi dan cap palsu kegiatan ini merupakan hal kecil, tindak pidana kecil. Ini biasanya kwitansi ini diperlukan dalam pembahasan LPK, dalam laporan kegiatan. Uang buku ini contohnya nih, dosen A mewajibkan kita membeli buku panduan mata kuliah A yang harga aslinya itu yang harusnya hanya 200.000, tapi kita up menjadi 500.000. Jadi kita minta uang ke orang tua kita itu 500.000. Nah, dari hal sekecil ini itu bisa membuat kita terbiasa melakukan bagaimana sih membangun mahasiswa anti korupsi di kampus? Jawabannya itu hanya satu, yaitu membuat mahasiswa memiliki integritas yang tinggi. Salah satu program di Universitas Maju adalah menciptakan mahasiswa yang memiliki integritas yang tinggi. Mahasiswa adalah sebagai penerus bangsa di masa yang akan datang. Jadi, apabila mahasiswa memiliki integritas yang tinggi, akan berdampak pada kepribadian mereka yang anti korupsi juga. Hal ini juga akan berdampak kepada pembangunan negara yang bersih dan terbebas dari korupsi seperti saat ini. Oleh karena itu, mulai hari ini jadilah bangsa yang say no to corruption, agar negara kita terbebas dari adanya korupsi yang merajalela dan lebih maju. Jangan pernah Anda membiarkan diri Anda melakukan korupsi sedikit pun, karena akan berdampak kepada kebiasaan Anda. Yang tadinya melakukan korupsi dari hal kecil, tidak terasa lama-lama akan berdampak kepada korupsi yang lebih besar. Dan itu kita juga tidak merasakan bahwa kita itu melakukan korupsi. Jadi kita tidak sadar kalau kita melakukan korupsi. Korupsi yang besar itu akan berdampak kepada banyak orang dan berdampak kepada semuanya. Dampak yang diberikan adalah dampak negatif. Korupsi akan berdampak kepada negara, lingkungan, pertumbuhan perekonomian, dan lain sebagainya. Jadi ingat, say no to corruption. Apabila ada kesalahan pengucapan atau kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan. Terima kasih.